Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sudah selesai mentafsirkan ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah, yaitu yang dikenal juga dengan sebutan Ayatul Kursi. Sebelum kita melanjutkan kepada ayat yang berikutnya, alangkah baiknya juga kita menjelaskan tentang fadilat atau keutamaan dari Ayatul Kursi. Karena Rasulullah SAW, para sahabat dan juga para ulama yang memiliki ilmu tentang Ayatul Kursi, rupanya mereka adalah mengamalkan Ayatul Kursi ini dalam kehidupan keseharian mereka. Disebabkan karena ketinggian, kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh ayat yang agung ini. Maka kita akan sampaikan beberapa riwayat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ibnu Katsir pula di dalam tafsir beliau, sebelum mentafsirkan kandungan Ayatul Kursi, beliau menyampaikan terlebih dahulu riwayat-riwayat tentang kelebihan Ayatul Kursi. Kalau kita terangkan dahulu kandungan ayat, setelah itu baru kita terangkan fadilat, keutamaan. Kalau Imam Ibnu Katsir terangkan dahulu fadilat, setelah itu baru diterangkan kandungan. Tujuannya adalah apabila mengetahui fadilatnya, maka termotivasi untuk mengetahui kandungannya dan selanjutnya mengamalkan. Kita pun pada waktu pertemuan yang pertama dahulu telah kita sampaikan beberapa fadilat, tetapi tidak banyak. Maka pada malam hari ini insyaAllah kita akan sampaikan fadilatnya lebih dari 20 riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan Ayatul Kursi. Riwayat yang pertama yaitu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian juga didapati riwayat ini terdapat juga di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu riwayat dari Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat yang agung ini, "Wahai Ubay, ayu ayatin fi kitabillahil a'zam? Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Manakah ayat di dalam kitab Allah yang agung? Kita ketahui Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang penghafal Al-Quran, yang pakar dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah bertanya kepada beliau, tapi beliau pula tidak mau menjawab, sebab Rasulullah yang bertanya sepatutnya
beliau yang bertanya kepada Rasulullah, sekarang pula Rasulullah bertanya kepada beliau. Maka sebagai kerendahan diri hati, maka Ubay pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Faraddadaha miraran, tetapi Rasulullah sekali lagi bertanya. Ubay pun menjawab jawaban yang sama. Tapi sekali lagi Rasulullah bertanya, meminta kepada Ubay supaya menjawabnya juga. Maka Ubay pun menjawab, ayatul kursi. Ayat yang paling agung itu ya Rasulullah adalah ayatul kursi. Maka Rasulullah pun menyambung, liyahnikal ilm abal munzir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dengan ilmu yang ada padamu wahai abal munzir, yaitu ilmu yang mana dengan ilmu itu kamu mengetahui ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayatul kursi, dijawab oleh Ubay bin Ka'ab dan diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan lagi. Kalau riwayat Imam Muslim sampai di sini saja. Nah, kalau dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan lagi, wallazi nafsi biyadihi. Rasulullah bersabda, dan demi diriku yang ada di tangannya. Ini adalah bentuk sumpah. Rasulullah bersumpah, innalaha lisanan wa syafatain. Sesungguhnya ayatul kursi itu punya lidah dan punya dua bibir. Apa tujuan punya lidah, punya dua bibir? Tuqaddisul malika inda sakil ars. Yang mana ayatul kursi itu dengan satu lidah dan dua bibir itu senantiasa mensucikan Allah di arasy. Itulah dia keagungan ayatul kursi. Seperti apa? Wallahu alam. Begitulah Allah menerangkan tentang keagungan ayatul kursi. Riwayat yang kedua, riwayat yang pertama menerangkan ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Yang kedua pula adalah riwayat yang menjelaskan tentang sesiapa yang mengamalkan ayatul kursi tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Syaitan tidak akan mungkin berhasil mengganggunya. Sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan juga dari hadis Abi Daud At-Tayalisi, dan dikatakan hadis ini adalah sahihul isnad. Isnadnya, perawi-perawinya adalah sahih, bisa dipercaya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab anna abahu akhbarahu. Jadi tadi Ubay bin Ka'ab tadi punya anak. Anaknya itu menceritakan tentang kisah ayahnya. Ayahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya annahu kana lahu jurnun fihi tamar. Sesungguhnya ayahnya itu punya satu kantong, yang dalam kantong itu ada kurma. Nah, biasanya kantong itu digunakan untuk mengeringkan kurma. Jadi diletakkanlah kurma dalam kantong tersebut. Fakana abi yata'ahadahu fawajadahu yanqus. Apabila mendekati kantong tersebut, mendapati kurma yang dalam kantong tersebut berkurang. Qala faharasahu dzata lailatin. Maka pada satu malam dijagalah kantong tersebut. Apa yang membuat kurang kurma yang ada dalam kantong tersebut? Fa idza huwa bidabatin syabihil ghulamil muhtalam. Rupanya ada satu sosok yang besarnya itu sebesar remaja, tingginya itu sebesar remaja. Jadi bukan seperti anak kecil, bukan pula seperti orang dewasa, jadi menengah. Qala fasalamtu alaihi faradda salam. Jadi diceritakan oleh ayahnya kepadanya bahwasanya ayahnya itu mengucapkan salam kepada sosok tersebut, dan sosok tersebut menjawab salamnya. Rupanya sosok itu adalah syaitan. Nanti Rasulullah yang memberitahukannya. Ini ujung hadis. Fakultu ma anta jinniyun am insiyun. Maka Ubay pun bertanya, kamu ini siapa?
jin atau manusia? Qala jinniyun, aku ini adalah jin. Rupanya dia jujur mengatakan dirinya adalah jin. Jin sebenarnya tak bisa dilihat, tapi mengapa bisa dilihat? Menjelmakan diri. Karena jin bisa menjelmakan diri. Qultu nawilni yadak, maka Ubay pun mengatakan, coba mari sini tangan kamu. Oh, berani Ubay. Kalau kita sudah menyebut dirinya jin, bagaimana? Berani kita katakan, mari tangan kamu. Faqala fanawalani fa idza yadu kalbin wa sya'ri kalbin. Jadi ketika tangan diberikan, dijabat, rupanya tangan itu tangan seperti tangan anjing dan berbulu seperti bulu anjing. Fakultu hakadha khalqul jin. Kemudian ditanya, apakah seperti ini ciptaan atau bentuk rupa jin? Qala laqad alimtal jin ma fihim ashaddu minni. Sebenarnya kamu pun sudah tahu bahwasanya ada bentuk rupa jin yang lebih dahsyat dariku ini. Karena jin itu mampu menjelmakan diri dengan apa saja. Dengan ular bisa, dengan keledai bisa, dengan apa saja yang dia inginkan. Qultu fama hamalaka ala ma sana. Apa yang membuat kamu melakukan perbuatan yang kamu lakukan itu, yaitu mencuri kurma dari tempatnya itu? Apa yang membuat kamu mencurinya? Qala, maka jin itu pun menjawab, balagani annaka rajulun tuhibbus sadaqah. Kami dapat tahu bahwasanya kamu adalah orang yang suka bersedekah. Fa ahbabna an nusiba min ta'amik, maka kami ingin juga mendapatkan bahagian dari makananmu itu, dari tamarmu itu. Kamu suka bersedekah, maka kami ambillah. Nah, daripada manusia saja yang dapat dari sedekahmu, kami pun juga dari kalangan jin mau juga mendapatkan bahagian kami. Qala faqala lahu famal ladzi yujiruna minkum. Kemudian Ubay pun bertanya, wahai jin, apa yang bisa membuat kami terpelihara dari gangguan kamu? Jadi Ubay ini bertanya kepada jin tersebut, karena pastilah jin itu tahu kalau seseorang baca ayat itu maka tidak mampu mengganggunya, karena dia telah membaca. Qala hadhil ayah ayatul kursi. Maka jin pula menjawab, ayat yang bisa memeliharamu dari gangguan kami adalah ayatul kursi. Jawaban jin. Summa ghada ila nabi. Kemudian besoknya Ubay pun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi semalam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, sadaqal khabis. Si kotor itu jujur. Nah, siapa yang dikatakan si kotor itu? Iblis, syaitan. Jujur benar bahwasanya apabila seseorang membaca ayatul kursi tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Hadis ini isnadnya sahih, perawi-perawinya sahih. Berikutnya lagi riwayatan yang ketiga. Jadi riwayat yang kedua adalah siapa yang baca ayatul kursi dipelihara dari gangguan syaitan. Riwayat yang ketiga dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulan min sahabatihi faqala, "Ai fulan, hal tazawwajt?" Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, "Hei fulan, wahai sahabatku, kamu dah kawin belum?" Rasulullah tanya, "Sudah kawin belum?" Maka sahabat itu pula bertanya, "La walaysa indi ma atazawwaju bi." Tidak, saya belum kawin lagi sebab belum ada bekal untuk dapat kawin, nikah maknanya ya. Nikah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Awalaysa ma'aka qul huwallahu ahad?" Bukankah kamu sudah hafal qul huwallahu ahad? Qala bala, qala rubu'ul Quran. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu adalah seperempat Al-Quran. Jadi boleh
boleh membaca Al-Quran itu sebagai mahar. Jadi tak perlu seperangkat alat solat tunai, tak perlu seperangkat alat solat, tak semestinya itu sebentuk cincin emas umpamanya, tak semestinya. Jadi kalau hanya dengan hafalan Quran bisa jadi mahar, bisa, tapi jarang orang buat hari ini. Yaitu maharnya membaca Al-Quran dengan hafalan 1 juz di depan Pak Kua umpamanya. Nah, tetapi tidak ada pada hari ini. Baik. Berikutnya lagi, Qul ya ayyuhal kafirun, seperempat Al-Quran. Idza zulzilatil ardu, seperempat Al-Quran. Idza jaa nasrullah wal fath, seperempat Al-Quran. Kemudian la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi, seperempat Al-Quran. Jadi keutamaan membaca ayatul kursi sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Baca 4 kali sama dengan mengkhatam Al-Quran. Tapi jangan ayatul kursi saja, yang lain tak baca pula. Nah, ini untuk menerangkan kelebihan dari ayatul kursi. Sama dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu sulusul Quran dalam riwayat yang lain. Maka kita dengar ada orang yang membaca Qul huwallahu ahad itu 3 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali. Mengapa Qul huwallahu ahad 3 kali? Karena dalam satu riwayat disebutkan dia adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Baca sekali, sepertiga. Baca sekali lagi, 2/3. Baca sekali lagi, 1 Al-Quran. Maknanya fadilatnya sama dengan membaca 1 Al-Quran. Jadi riwayat yang ketiga menjelaskan bahwasanya keutamaan ayatul kursi menyamai 1/4 Al-Quran. Riwayat yang keempat dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Suratul Baqarah fiha ayah sayyidatu ayil Quran. Sesungguhnya surah Al-Baqarah di dalamnya ada ayat penghulu ayat-ayat Al-Quran. La tuqra'u fi baitin fihi syaitan illa kharaja minha. Tidaklah dibaca dalam satu rumah yang di dalamnya ada syaitan, melainkan syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Jadi syaitan tidak mampu bertahan di rumah yang di dalamnya dibacakan ayatul kursi. Dibacakan ayatul kursi. Ada yang melekatkannya di dinding saja. Nah, itu tak cukup. Itu hanya hiasan saja. Nah, boleh dilekatkan ini? Boleh, silakan, untuk mengingatkan kita supaya kita jangan lupa membaca ayatul kursi. Jadi tujuan dilekatkan itu untuk dibaca, untuk mengingatkan kita. Ini hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lagi riwayat yang lain dari jalan yang lain, dan dikatakan hadis ini adalah sahihul isnad, yaitu perawi-perawinya bagus, sahih. Kemudian ada juga tambahan dari hadis ini dari riwayat yang lain, yaitu tambahannya likulli syai'in sanam. Setiap segala sesuatu itu ada puncaknya. Wasanamul Quran suratul Baqarah, dan puncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Dan di dalam surah Al-Baqarah itu ada penghulu sekalian ayat. Penghulu sekalian ayat itu adalah ayatul kursi, yang kelebihannya kalau dibaca syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Kalau syaitan keluar, maka yang ada di rumah tersebut adalah rahmat saja. Nah, yang membuat kita gelisah, takut, apalagi yang lain, gemuruh, adalah karena syaitan mengganggu dan menggoda kita. Mungkin juga syaitan akan masuk ke dalam hati sehingga menjadi lintasan-lintasan yang membuat kita menjadi ragu-ragu, bimbang. Maka bagaimana caranya menenangkan diri? Baca ayatul kursi. Itu riwayat yang keempat. Riwayat yang kelima dari Asma binti Yazid bin As-Sakan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hatainil ayataini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum inna fihi ma ismullahil a'zam. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Asma binti Yazid mengatakan bahwasanya
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 dan surah Ali Imran ayat 2. Di dalamnya ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Apa kelebihan nama Allah yang paling agung? Disebutkan dalam riwayat, hal adullukum ala ismillahil azam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Siapa yang menyeru Allah atau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha agung, nama Allah yang paling agung, maka doanya itu akan diperkenankan. Kalau dia minta, permintaannya itu akan diberi. Nah, itu keistimewaan menyebut nama Allah yang paling agung. Jadi nama Allah yang paling agung itu ada di dalam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diriwayatkan dari Abi Umamah bahwasanya keistimewaan nama Allah yang paling agung itu adalah idza du'iya bihi ajaba. Kalau menyebut nama Allah yang paling agung itu kemudian kita berdoa, maka doa kita akan diperkenankan. Nah, nama Allah yang paling agung itu ada pada perkataan Al-Hayyul Qayyum. Dan sudah kita terangkan apa makna Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Kaitannya dengan ilmu Allah yang luas, kaitannya dengan kehendak Allah yang mengatasi segala kehendak, dan kuasa Allah yang menyampaikan seluruh kehendaknya. Maka kehidupan yang sempurna. Jadi riwayat yang kelima menjelaskan tentang kelebihan ayatul kursi. Kalau kita baca ayatul kursi kemudian setelah itu berdoa, maka doa kita akan diperkenankan. Maka zikir setelah solat, kan kita berzikir setelah solat. Nah, sebelum kita berdoa, kita membaca dulu ayatul kursi. Baca Fatihah, setelah baca Fatihah, baca ayatul kursi. Nah, kemudian ada lagi beberapa baca ayat. Setelah itu barulah kita berdoa. Nah, doa setelah itu insyaAllah akan diperkenankan karena kita telah menyebut nama Allah yang paling agung. Dan pasangan ayatul kursi ini dengan surah Al-Fatihah. Ini pasangannya. Baca surah Fatihah dahulu, setelah itu baca surah ayatul kursi. Nanti kita terangkan ada 10 ayat yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Nanti ada riwayatnya juga kita akan sebut. Riwayat yang ketujuh dari Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Ini keutamaan ayatul kursi yang lain, yaitu siapa yang membaca ayatul kursi setelah selesai solat, setiap kali solat fardu, maka tidak ada yang menghalangnya untuk masuk surga kecuali kematian. Kalaulah dia mati, maka dia akan diteruskan ke surga. Jadi yang menghalangnya untuk masuk surga hanyalah kematian. Karena selagi masih hidup tak akan mungkin masuk surga. Nah, begitu tingginya ayatul kursi, keutamaannya, yaitu yang menghalangnya untuk masuk surga hanyalah kematian. Bermakna kalau hanyalah kematian, maka dia tidak akan takuti kematian. Sebab kematian itulah yang akan mempercepatnya untuk masuk ke dalam surga. Maka kematian itu yang menghalangnya. Maka kalau dapat, secepat mungkinlah kematiannya. Karena apa-apa yang menghalang kita dari kebaikan, kita tak menyukainya. Jadi kita tidak menyukai kematian bukan kita mau hidup lama, tidak. Kita tidak menyukai kematian karena kematian itu menghalang kita masuk surga. Nah, itu menurut riwayat ini. Kalau kita takut mati, kenapa? Karena rumah masih baru dibangun, belum lama dihuni lagi, mobil baru beli, belum memanfaatkannya lagi, akhirnya takut mati, angan-angan panjang dan seterusnya. Baik, berikutnya lagi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i fil Yaumi wal Laila dari Al-Husain bin Bishr, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahih beliau, dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang juga diterima oleh Imam Al-Bukhari.
Maka hadis ini, hadis yang kita sebut tadi adalah hadis yang isnadnya itu ala syartil Bukhari. Syaratnya seperti syarat yang digunakan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini sangat kuat sekali. Riwayat yang berikutnya, riwayat yang ke-8 tentang keistimewaan Ayatul Kursi. Ini adalah riwayat yang menjelaskan tentang kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada cerita, mungkin di antara kita sudah pernah dengar cerita ini. 3 malam berturut-turut Abu Hurairah ini didatangi oleh syaitan. Dan Abu Hurairah tidak tahu yang mendatanginya itu adalah syaitan. Rasulullah yang memberitahu, baru Rasulullah tahu, barulah Abu Hurairah tahu. Ceritanya adalah, apa kata Abu Hurairah? Hadis ini disebutkan di dalam kitab hadis Syarhus Sunnah, dan sebahagian dari hadis ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Apa kata Abu Hurairah? Aku diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu zakat yang dikumpulkan dalam bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat harta. Fa'atani atin, maka datanglah kepadaku seseorang. Faja'ala yahthu minat ta'am, tiba-tiba dia menyusup ke tempat makanan yang berupa yang dikumpulkan dari zakat fitrah tersebut untuk mencurinya. Fa akhadtuhu, maka aku pun menangkapnya. Wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan bawa kamu ke Rasulullah. Dapat ditangkap dan mau dibawa ke Rasulullah. Qala inni muhtaj, dia pun mengatakan, yang ditangkap itu mengatakan, sesungguhnya ni aku adalah orang yang memerlukan. Wa alayya iyal, keluargaku banyak sekali yang kutanggung. Wali hajah, dan aku punya hajat syadidah yang bersangatan dengan makanan ini. Maka lepaskanlah aku, jangan bawa aku kepada Rasulullah. Fa khallaitu anhu, maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Fa asbahtu, maka ketika subuh Abu Hurairah pun menjumpai Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha?" Apa yang dibuat oleh orang tangkapanmu semalam? Oh, jadi Rasulullah tahu apa yang terjadi. Padahal Abu Hurairah tak memberitahu. Jumpa besoknya dengan Nabi, Nabi pun menyatakan apa yang berlaku tentang dengan orang yang kamu tangkap tadi malam. Qala, Abu Hurairah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidah, dia mengadu kepadaku bahwasanya dia punya keperluan yang sangat kepada makanan tersebut. Wa iyalan, dia punya keluarga yang ditanggung. Farahimtuhu, kemudian aku kesian kepadanya. Fa khallaitu sabilahu, lalu aku lepaskan. Qala, Rasulullah pun bersabda, ama innahu qad kadzabaka, kamu tahu tak kalau dia itu telah berdusta kepadamu. Wa sayaudu, tapi dia akan datang lagi ya Rasulullah. Fa'araftu annahu sayaud, aku tahu bahwasanya dia pun akan kembali. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena Rasulullah bersabda, innahu sayaud, sesungguhnya dia akan datang lagi malam esok. Farasattuhu, maka aku pun menjaga kedatangannya atau menanti kedatangannya. Faja'a, maka dia pun datang seperti yang Rasulullah beritahukan. Yahthu minat ta'am, coba-coba menyusup untuk mengambil makanan lagi pada malam yang kedua. Fa akhadtuhu, aku pun menangkapnya. Fa qultu, maka aku pun mengatakan, Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan bawa kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni, tinggalkanlah aku di sini, jangan bawa memelas lagi untuk kali yang kedua. Fa inni muhtaj, sesungguhnya aku adalah orang yang memerlukan. Wa alayya iyal, aku punya banyak keluarga yang kutanggung.
la a'ud, aku tak akan kembali lagi. Malam esok aku tak akan datang lagi. Ini malam terakhir ini. Tapi jangan bawa aku ke Rasulullah. Farahimtuhu, aku pun kesian kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, lalu aku lepaskan. Jadi Abu Hurairah ini orangnya orang kesian. Pencuri kalau tahu orang kesian berani pencuri ini. Fa asbahtu, maka pada keesokannya pada waktu pagi, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka, apa yang dibuat oleh orang yang kamu tangkap? Rupanya Rasulullah tahu lagi apa yang berlaku. Jadi tak ada siapa yang berani berdusta di depan Rasul, karena Rasulullah adalah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka aku pun berkata, menjawab, Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan, dia mengadu kepadaku tentang hajatnya, keperluannya, kepada makanan dan juga keluarganya yang banyak yang dia tanggung. Farahimtuhu, aku pun kesian kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, aku pun melepaskannya. Qala ama innahu qad kadzabaka, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu wahai Abu Hurairah. Wa sayauд, dan dia akan kembali. Farasatuhu tsalitsah, maka aku menanti untuk kali yang ketiga, malam yang ketiga. Tadi dia berjanji tidak kembali lagi, tapi Rasulullah mengatakan dia akan kembali lagi. Maka ia pun menanti untuk kali yang ketiga. Fajaa, rupanya datang. Jadi si pendusta tadi mengatakan tak akan datang lagi, rupanya datang juga. Rasulullah mengatakan dia akan datang. Maka benar Rasulullah bahwasanya dia akan datang. Yahsu minat ta'am, dia menyusup ingin mencuri lagi makanan berupa zakat yang dikumpulkan. Fa akhadtuhu, lalu aku pun menangkapnya. Fakultu, kemudian aku pun mengatakan, Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan bawa kali sekarang ini kamu kepada Rasulullah. Wa hadza akhiru salasi marratin, ini adalah kali yang ketiga, yang terakhir. Innaka taz'um la ta'ud, kamu mengatakan kamu tak akan kembali lagi. Summa ta'ud, kemudian kamu datang sekarang ini. Kata Abu Hurairah kepada syaitan yang menjelma itu. Qala da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Kalau kamu mau, perbolehkan aku untuk mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang akan bermanfaat untuk kamu kalau kamu membaca kalimat tersebut. Mengajar pula. Ini Abu Hurairah tak tahu siapa itu, karena nanti barulah Rasulullah memberitahu. Nah, Abu Hurairah menyangkanya ia adalah manusia. Qultu ma hunna, Abu Hurairah mengatakan, apa perkataan tersebut yang bermanfaat untukku itu? Idza awaita ila firashika, kalau kamu mau tidur dan kamu sudah berada di tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Allah, syaitan pula yang mengajar sekarang. Lihat, syaitan mengajar. Tapi jangan ikuti pula yang ini, sebab yang ini nanti Rasulullah memperakuinya. Nah, kalau sekarang melalui hadis ini pula, kalau begitu bolehlah kita belajar dengan syaitan? Oh tidak, karena tidak ada yang akan memperakuinya nanti. Siapa yang akan memperakui? Tak ada. Kalau dahulu Rasulullah yang memperakuinya. Faqra ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimul ayat, sampailah kamu mengakhiri ayat tersebut, yaitu ke ujung ayat. Wa huwal aliyyul azim. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafiz. Kalau seandainya kamu baca sebelum kamu tidur, maka Allah akan senantiasa memeliharamu. Wala yaqrabaka syaitanun, dan syaitan tidak akan mendekatimu hatta tusbih, sehinggalah pagi hari. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskannya. Jadi mengapa Abu Hurairah lepaskan? Karena dia sudah mengajarkan kebaikan kepada Abu Hurairah. Jadi pandai juga syaitan itu untuk lepas. Dia ajar perkara yang baik kepada Abu Hurairah. Fa asbahtu, pagi hari,
Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal bariha, apa yang dibuat oleh orang yang kamu tangkap tadi malam? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'ani Allahu biha. Dia mengajarkan kepadaku apa-apa yang akan bermanfaat bagiku, yaitu beberapa perkataan. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskan dia setelah ku tangkap. Qala ma hiya, apa yang diajarkan wahai Abu Hurairah? Qala li, dia berkata kepadaku, idza awaita ila firashika, kalau kamu mau pergi ke tempat tidurmu untuk tidur, faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimal ayah, bacalah ayat kursi dari awalnya sampai ke akhirnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, la yazala 'alaika minallahi hafiz, kamu akan tetap senantiasa dipelihara oleh Allah. Wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbih, dan kamu tidak akan didekati oleh syaitan hinggalah kamu sampai ke pagi hari. Jadi apa yang didapatkan itu yang disampaikan kembali oleh Abu Hurairah, tidak menambah, tidak mengurangi. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, ama innahu qad sadaqaka, sesungguhnya dia itu benar kepadamu, wa huwa kadzub, tetapi dia itu adalah pendusta. Jadi yang disampaikannya itu benar kepadamu, tapi dia itu adalah seorang yang pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah, tahu tidak kamu wahai Abu Hurairah, siapakah yang datang kepadamu dan berbicara kepadamu sepanjang 3 malam yang lalu? La, tidak ya Rasulullah. Qala dzaka syaitan, itu dia syaitan. Jadi Rasulullah yang menyampaikannya, itu dia syaitan. Ya baik. Jadi apa kandungan dari cerita ini? Kandungan dari cerita ini, siapa yang membaca ayatul kursi sebelum tidur, ketika dia sudah berada di pembaringan, maka Allah akan senantiasa memeliharanya sampai ke pagi hari. Allah akan pelihara badannya, Allah akan pelihara akidahnya, Allah akan pelihara keluarga dan rumahnya. Riwayat yang berikutnya, riwayat yang ke-9. Ya, banyak riwayatnya. Yang ke-8, ada satu riwayat tadi rangkap 2 dia. Ada riwayat, yaitu riwayat tentang Ismullahil A'zam, itu nama Allah yang agung, itu dia rangkap 2 riwayatnya. Baik, berikutnya lagi. Riwayat ini menjelaskan bahwasanya ayatul kursi memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah ayatul kursi itu diturunkan langsung dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini didapatkan dari kitab hadis Ghayatul Maqsad fi Zawaidil Musnad. Dan ada beberapa hadis yang redaksinya hampir sama. Al-Baqarah sanamul Quran, sesungguhnya Al-Baqarah itu adalah puncak Al-Quran. Wa dzurwatuhu, puncaknya yang paling tinggi. Nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan, turun bersama dengan 80 malaikat. Wastukhrijat la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setiap ayat dari suratul Baqarah itu, setiap ayat dari suratul Baqarah itu turun bersama dengan 80 malaikat. Kemudian ustukhrijat la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan dikeluarkan la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi, min tahtil arsy, dari bawah arsy. Jadi kelebihan ayatul kursi itu dia turun langsung dari bawah arsy. Fa wusilat biha bi suratil Baqarah, kemudian dia diletakkan di dalam surah Al-Baqarah. Itu keistimewaannya. Dan riwayat ini diperkuat lagi dengan riwayat yang lainnya, riwayat yang ke-17. Nah, riwayat yang ke-17 menyebutkan, u'titu, Rasulullah bersabda, diberikan kepadaku ayatul kursi, ayat kursi, min tahtil arash, dari bawah arash.
Nah, yang seperti ini redaksinya itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari fi Tarikh, kemudian juga oleh Ibnu Ad-Durais Anil Hasan mursalan. Jadi keistimewaan ayatul kursi adalah langsung diturunkan dari bawah arasy. Begitu mulia dan agungnya ayatul kursi. Riwayat yang berikutnya menyebutkan bahwasanya ayatul kursi adalah ayat yang paling agung yang membawa kepada kemuliaan. Seperti tadi telah kita terangkan, yaitu kepada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah ayat yang paling agung? Ubay menjawab adalah ayatul kursi. Riwayat ini ada tambahannya, yaitu Rasulullah menepuk dada Ubay bin Ka'ab. Ditepuknya dada. InsyaAllah ilmu yang ada padamu yang membuat kamu bisa menjawab pertanyaanku, bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayatul kursi, maka ilmumu itu akan memuliakan kamu, wahai Ubay bin Ka'ab. Nah, ini tambahan dari yang sebelumnya. Jadi siapa yang selalu mengamalkan ayatul kursi, maka insyaAllah ia akan dimuliakan. Allah akan memuliakannya, dan sekalian makhluk pun akan memuliakannya. Itu kelebihan ayatul kursi. Maka rugilah yang tidak mengamalkan ayatul kursi. Berikutnya lagi, ayatul kursi. Ayatul kursi ini digandeng dengan istighfar. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qala, barang siapa yang berkata, ini perkataan Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ini di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini biasa kita sebut setelah selesai salat. Ghufirat lahu dzunubuhu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini keistimewaannya, bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Ini dibaca 3 kali. Wa in kana faran minaz zahab, meskipun dosanya itu dosa besar seperti dosa lari dari perang. Jadi ayatul kursi bisa menghapuskan dosa besar seperti dosa lari dari perang. Itu kelebihannya. Apalagi kelebihan yang lain? Riwayat yang berikutnya membaca ayatul kursi, kalau tadi membacanya dengan menggandengkannya dengan istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kalau ini juga menggandengkannya dengan istighfar, tetapi ditetapkan waktunya, yaitu mangqala ba'dal fajri 3 marat. Barang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali setelah selesai salat subuh, dan setelah selesai salat asar, kufirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahar, akan dihapuskan dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di atas laut. Nah, kalau tadi meskipun dosanya itu lari dari perang, kalau ini riwayat ini pula, yaitu meskipun dosanya itu seperti buih di atas laut. Ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dilami. Kemudian lagi riwayat berikutnya, siapa yang mau tidur, kemudian dia sudah berada di tempat tidur, kemudian dia mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kalau tadi setelah salat subuh dan setelah salat asar. Sekarang pula ketika hendak tidur 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mislu zabadil bahar, meskipun seperti buih di atas laut. Wa in kanat adada warakis syajar, meskipun jumlahnya sebanyak daun di atas pohon. Berapa banyak daun di atas pohon? Banyak sekali. Maka kelebihan ayatul kursi bisa mengampunkan dosa.
meskipun dosa kita banyak, meskipun dosa kita besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam Ahmad dan juga oleh Abu Ya'la. Berikutnya lagi, kelebihan ayatul kursi. Dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala a'wadil mimbar, berada di atas mimbar. Yaqulu, bersabda. Apa sabda Rasul di atas mimbar? Man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayatul kursi dubura kulli salatin, setiap selesai salat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tidaklah yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Tadi sudah kita sebutkan. Ini ada tambahannya. Wa man qara'a hina ya'khudhu madja'ahu, barang siapa yang membacanya ketika dia hendak tidur, ammanahullahu ala darihi, Allah akan amankan rumahnya, wa darajarihi, dan rumah tetangganya. Bukan rumahnya saja, rumah tetangganya di sebelah pun akan diamankan oleh Allah. Wa duwairat haulahu, dan rumah-rumah yang berada di sekelilingnya. Allahu Akbar. Jadi dia bukan mengamankan dirinya, keluarganya dan rumahnya saja, tapi juga mengamankan rumah-rumah yang ada di sekeliling rumahnya. Itu kelebihan ayatul kursi. Tak juga baca ayatul kursi lagi, dah banyak riwayat ini. Kelebihannya banyak. Berikutnya lagi dari Anas bin Malik, man qara'a fi duburi kulli salatin maktubatin ayatul kursi, barang siapa yang membaca setelah selesai salat fardu ayatul kursi, hufidha ila salatil ukhra, Allah akan jaga dia sampai ke salat fardu yang berikutnya. Itu kelebihannya. Baca di salat subuh, Allah akan jaga sampai ke zuhur. Baca di salat zuhur, Allah akan baca sampai ke asar. Baca di asar, Allah akan jaga sampai ke maghrib. Wala yuhafidhu 'alaiha illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun, dan tidaklah yang menjaganya, membaca ayatul kursi itu kecuali seorang nabi, seorang yang membenarkan kebenaran, seorang yang syahid. Bermakna orang yang senantiasa mengamalkan ayatul kursi akan bersama nabi, akan bersama orang yang jujur, dan bersama syahid. Seperti yang Allah sebutkan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disebutkan bahwasanya dalam isnad hadis ini dhaif. Berikutnya lagi riwayat yang keberapa ini lagi? Riwayat selanjutnya. Ya. Tadi kita sebut ayatul kursi saja, kemudian ada digantikan dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada pula gandengannya adalah dengan surah Al-Fatihah. Inna fatihatal kitab, sesungguhnya Fatihah, surah Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat Al-Kursi, wal ayatani min Ali Imran, dan dua ayat dari Ali Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini menjadi wirid setelah selesai salat. Qulillahumma malikal mulki, ini juga menjadi wirid. Jadi biasanya setelah selesai salat itu kita membaca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca syahidallah, kemudian kita baca qulillahumma malikal mulki. Ini ada riwayatnya ya. Jadi bukan ditulis-tulis begitu saja, disusun-susun begitu saja, tidak, melalui periwayatan. Kemudian ayat-ayat tersebut mu'allaqat, mereka itu tergantung, dalam riwayat yang lain tergantung di arasy. Ma bainahunna wa bainallahi hijab, antara ayat-ayat tersebut
ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, ada penghalang. Qulna, mereka mengatakan, ayat-ayat tersebut mengatakan, ayat tersebut sudah kita sebut tadi, Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian syahidallah, qulillahumma. Ayat tersebut mengatakan, tuhbituna ila ardika wa ila may ya'sika, apakah engkau ya Allah akan menurunkan kami ke bumi dan bersama dengan orang-orang yang bermaksiat kepadamu? Kami tak mau ya Allah. Jangan turunkan kami ke bumi, kemudian kami nanti bersama dengan orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Jadi bergantung di arsy mereka ini. Jadi mereka minta supaya tidak diturunkan ke muka bumi. Kemudian Allah berfirman, la yaqra'kunna ahadun min ibadi dubura kulli salatin illa ja'altul jannata mathwahu ala ma kana minhu wa illa askantuhu haziratal quds. Maksudnya, tidaklah ada sesiapa di antara hambaku yang membaca kamu yang empat itu yang tadi, setiap selesai salat, kecuali aku menjadikan surga sebagai tempat kediamannya. Jadi keistimewaan ayatul kursi adalah melayakkan kita untuk mendapatkan kediaman di dalam surga. Jadi redaksinya bermacam-macam ya. Tadi ada lagi redaksi, tidaklah yang menghalangnya masuk surga kecuali kematian. Bermacam-macam bentuk redaksi yang isinya adalah kelebihan dan keistimewaan. Berikutnya lagi, riwayat yang berikutnya, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin, barang siapa yang baca ayatul kursi setiap selesai salat, kana alladhi yali qabda ruhihi dzul jalali wal ikram. Allahu akbar. Yang langsung nanti akan mencabut nyawanya ketika ia meninggal dunia adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya Allah, hebatnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Wa kana kaman qatala an anbiya'illahi wa rusulihi hatta yastashhid. Perumpamannya adalah sama seperti seseorang yang berperang membela Nabi dan membela para Rasul, atau bersama para Nabi, bersama para Rasul, sampailah dia meninggal dunia syahid. Itu kelebihannya. Jadi jangan sampai tak baca ayatul kursi setelah selesai sholat, karena ramai pada hari ini selesai sholat dia berdiri langsung pulang saja. Ada yang seperti itu. Maka duduklah sejenak. Karena banyak orang yang tak tahu, akhirnya imam memimpin. Apabila imam memimpin, maka mereka membaca beramai-ramai. Nah, ketika membaca beramai-ramai, tujuannya adalah untuk mengajar orang yang awam itu supaya jangan sampai hilang peluang yang istimewa ini. Maka apabila tujuannya itu, dibenarkanlah berzikir bersama-sama setelah selesai sholat. Tapi ada sekelompok orang mengatakan itu bid'ah, itu Rasulullah tak buat. Kalau Rasulullah tak buat, maka kita jangan buat. Padahal periwayatan menyebutkan bahwasanya ia adalah zikir setelah selesai sholat. Kemudian ada lagi pembahasan keilmuan sekarang. Karena banyak orang yang membid'ah-bid'ahkan dengan alasan Rasulullah tak buat. Mengapa kita buat? Jadi kalau kita buat yang Rasulullah tak buat, maka itu bid'ah. Tetapi dalam kajian keilmuan disebutkan bahwasanya tidaklah sesuai untuk mengatakan setiap yang Rasulullah tak buat ia adalah bid'ah. Perkataan itu tidak sesuai. Apa sebab? Sebab banyak yang dibuat oleh para sahabat yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat Nabi melakukan perkara bid'ah? Contohnya umpamanya Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab adalah yang menetapkan salat tarawih bersama-sama dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan satu imam, dan itu tidak dibuat pada masa Rasulullah.
Kemudian Umar mengatakan ni'mal bid'ah hazihi. Nah, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini. Nah, jadi ada bid'ah itu bid'ah yang baik, ada bid'ah itu bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik yang ada dasarnya, bid'ah yang tidak baik yang tidak ada dasarnya. Berzikir setelah sholat itu ada dasarnya, maka yang ada dasarnya dibolehkan, dibenarkan. Nah, tapi ini sudah menjadi perselisihan pendapat. Nah, apabila telah menjadi perselisihan pendapat, masing-masing punya alasan, maka lapang-lapang dada sajalah. Jangan pula menghukum orang bid'ah, kafir, sesat, dalam api neraka. Ini sangat memecah belah masyarakat. Sama juga umpamanya, saya dengar berkali-kali, dalam radio pun juga saya mendengar, umpamanya membaca Yasin kepada orang yang meninggal dunia. Umpamanya kita berziarah kubur, kemudian membaca surah Yasin di atas kubur dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi khilafiyat, perselisihan, dan masing-masing punya alasan. Maka apabila masing-masing punya alasan, lapang-lapang dada. Orang yang berilmu, orang yang tidak hanya membenarkan pendapatnya saja, kemudian menyalahkan pendapat orang lain dengan mengatakan orang lain itu melakukan bid'ah. Maka jangan meluas-luaskan perkataan bid'ah, karena bisa membawa pecah belah kepada masyarakat. Sekarang suami istri pun bergaduh karena perkara ini, karena si suami ustadznya lain, si istri ustadznya lain. Baik, maka yang mesti kita terangkanlah keilmuan. Tadi saya dengar ketika dalam perjalanan ke sini adalah hukum menyanyi itu adalah haram. Nah, menyanyi adalah haram. Bukan hanya menyanyi dengan alat musik saja. Menyanyi saja, kita dendangkan, kita indahkan suara, itu adalah haram. Nasyid itu hukumnya haram, tidak dibenarkan. Begitu kerasnya. Yang boleh adalah bersyair. Nah, kalau seperti ini bisa membuat mendatangkan perpecahan di tengah masyarakat. Kemudian disebut nama Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan merendahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini sudah tidak zamannya sekarang. Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama besar, semestinya mengagungkan meskipun kita berbeda pendapat dengannya, tapi tidak menjatuhkannya. Ini perlu diingatkan juga. Berikutnya lagi, dalam riwayat yang lain, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, kana rabbu yatawalla qabda ruhihi biyadihi, Allah langsung yang akan mencabut nyawanya dengan tangannya. Allah sendiri yang. Jadi ada riwayat yang lain yang menguatkan. Berikutnya lagi, periwayatan yang berikutnya, man qara'a ayatal kursi fi duburi salah al-maktubah, siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat fardu, kana fi zimmatillah, sesungguhnya berada dalam tanggungan Allah, ila salatil ukhra, sampai ke salat yang berikutnya. Nah, kalau tadi dijaga, kalau sekarang ini ada pula perkataan lain, dalam tanggungan Allah. Jadi Allah yang akan menanggungnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, isnaduhu hasan. Isnad hadis ini adalah hasan. Riwayat yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a ad-dukhan kullaha, siapa yang membaca surah ad-dukhan semuanya, Rasulullah bersabda, wa awalu hamim ghafir ila qawlihi ilaihil masir wa ayatul kursi, kemudian baca ayat kursi, hina yamsi hufidha biha hatta yusbiha, apabila dia membaca pada waktu petang hari, maka Allah akan menjaganya sampai ke pagi hari. Nah, kita ada petang, ada pagi. Wa man qara'a hina yusbih, barang siapa yang bacanya pada waktu pagi hari, hufidha biha hatta yumsiya, maka Allah akan menjaganya sampai ke petang. Jadi dapat
dapatlah hendaknya kita membaca ayatul kursi ini pagi dan petang supaya terpelihara 24 jam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kelebihan ayatul kursi yang lain, kalau kita orang pelupa, baca, ingat setelah baca, lupa setelah itu, umpamanya lupa sekali ayat Al-Quran, hafal 3, lupa 5, umpamanya. Nah, bagi orang yang pelupa boleh amalkan ayatul kursi. Karena min ashab Abdullah qala man qara'a 10 ayatin minal Baqarah, siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Mana yang 10 itu? Yang 10 itu adalah arba'u ayatin min awaliha, 4 ayat pertama. 4 ayat pertama, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tambah satu lagi wa ayatul kursi, sudah berapa? 5. Wa ayatani ba'daha, 2 ayat berikutnya. 2 ayat berikutnya berarti ayat 256 dan 257. Wa thalathin min akhiriha, kemudian 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa amana ar-rasul. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu 10 ayat jumlahnya. Lam yansa ma qad hafizahu, niscaya dia tidak akan lupa apa yang sudah dihafalnya. Yang 10 tadi, 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, tambah 1 ayat kursi, 5. Kemudian tambah 2 lagi yang setelah ayat kursi. Setelah ayatul kursi, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu. Kemudian yang berikutnya lagi ayat 257. Kemudian 3 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi jumlahnya ada 10. Nah, siapa yang baca 10 itu dan diamalkan, insyaallah apa yang sudah dihafal tidak akan lupa. Jadi apa keistimewaan ayatul kursi? Menjaga hafalan supaya tidak lupa. Mudah-mudahan tidak akan pernah pikun sepanjang hayat. Kita takut sekali pikun ini di usia tua. Amalkanlah ayatul kursi. Dengan demikian nampaklah kelebihan ayatul kursi ini dari riwayat-riwayat, bahwasanya ayatul kursi adalah ayat yang sangat agung dan memiliki kelebihan dan keutamaan yang banyak sekali. Dan kelebihan yang dalam ayatul kursi itu dapat kita lihat dari ketuhanan diterangkan dalam ayatul kursi, keesaan Allah diterangkan dalam ayatul kursi, kemudian hidup Allah yang sempurna, ilmu Allah yang sempurna, kehendak Allah yang sempurna, kuasa Allah yang sempurna. Nah, yang kita sebutkan itu adalah puncak dari kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membawa kepada kelebihan dan keutamaan ayatul kursi. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.